Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa ilmu yang bermanfaat ini memiliki beberapa tanda. Di antara tandanya setidaknya ada 3 yang perlu kita fahami dan perlu kita koreksi diri kita. Apakah kita memiliki tanda-tanda tersebut ataukah tidak? Tanda ilmu yang bermanfaat yang pertama adalah ilmu tersebut membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin belajar ilmu agama ini, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, walaupun dalam kesepian, walaupun dalam sendirian, tidak ada yang melihat kita, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar ya tentang kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kafa bihasyatillahi ilma. Cukuplah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu. Maka hakikat ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita belajar ilmu tapi tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka curigai ilmu tersebut. Barangkali ilmu tersebut ilmu yang ternoda, ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut membuahkan amal saleh, membuahkan ibadah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ayyuhal ikhwah hanya sekedar sarana. Tujuannya adalah amal. Oleh karenanya, jika kita hanya belajar ilmu tapi tidak mengamalkan, maka pada hakikatnya ilmu tersebut ya bukanlah ilmu yang bermanfaat. Hanya sekedar teori, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar cakrawala pengetahuan, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuahkan ketakwaan pada diri kita sehingga kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika kita belajar ilmu agama tapi tidak membuahkan semangat beribadah, semangat beramal saleh, semangat berlomba-lomba di dalam kebaikan, maka curigai ilmu kita. Ya, bisa jadi ilmu tersebut ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut ayyuhal ikhwah ya menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat, menjadikan kita semakin ingat kepada kematian. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh sebagian sahabat, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa selalu ingat kepada kematian dan mereka bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Inilah orang-orang yang cerdas menurut Nabi alaihi salatu wassalam. Percuma kita ya memiliki ilmu
percuma kita memiliki gelar, percuma kita sekolah sampai ke luar negeri, tapi jika tidak membuahkan ya rasa takut kita kepada Allah, semangat kita dalam beribadah kepada Allah, dan tidak menjadikan kita ingat kepada akhirat, namun kita tergila-gila dengan dunia, kita terbuai dengan fatamorgana dunia, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kepada kita rasa takut kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah, dan kita semakin ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar, sehingga kita bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Aksiru dzikra hadzimil ladzat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sering-seringlah kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Karena dengan mengingat akhirat, dengan mengingat kematian, kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, kita akan segera bertaubat dari dosa dan kemaksiatan. Dan dengan mengingat akhirat, kita akan qanaah dan bersyukur dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan menjadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, ya, tergila-gila mengejar dunia.